10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam belajar serta menuntut ilmu ya. Nah, kita bertemu lagi di mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu model pembelajaran yang sering dipakai. Namun, kali ini ada sedikit perbedaan dari biasanya, di mana model pembelajaran ini digunakan dalam suasana pembelajaran daring. Kira-kira model pembelajaran yang dimaksud itu model pembelajaran yang mana ya? Nah, mari kita simak penjelasannya. Model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share berbasis daring. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Program Studi Pendidikan Matematika Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara Jakarta. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Vika Nurhayati Zain, lalu ada rekan saya Erli Makfiroh, lalu ada Dwi Syifa Maulinda, serta ada Dina Marlina Nur Fadila. Nah, untuk pembahasannya di sini ada pengertian pembelajaran kooperatif menurut para ahli, lalu ada pengertian Think, Pair, Share menurut para ahli, lalu ada pengertian pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share, lalu ada kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share, lalu ada kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share, serta ada penerapan model pembelajaran kooperatif Think, Pair, Share berbasis daring. Untuk beberapa kejadian sehari-hari, banyak yang dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar. Misalnya, jumlah harga ketika membeli berbagai jenis buah, banyaknya penggunaan listrik selama 1 bulan, banyaknya pelanggan suatu toko, perhitungan ongkos produksi pabrik, dan lain sebagainya. Dengan mempelajari bentuk aljabar, maka kejadian-kejadian tersebut dapat terpecahkan. Dalam menyampaikan materi aljabar, ada banyak sekali model pembelajaran yang bisa digunakan. Karena itu, guru harus bisa memikirkan serta memilih metode pembelajaran yang tepat, dan dengan menggunakan metode tersebut akan tercapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Mengingat saat ini masih dalam pembelajaran daring, bagaimana cara guru menciptakan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan juga siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pada kali ini akan membahas mengenai penerapan pembelajaran kooperatif model Think, Pair, Share berbasis daring. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pembelajaran kooperatif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bern and Erikson pada tahun 2001, pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisasi pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil, di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua, menurut Agent and Kauchak, pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menurut Tani Reja dan kawan-kawan, pembelajaran kooperatif merupakan sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran
atau pengajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja secara kolaborasi atau berkelompok, di mana kerjasama siswa tersebut untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu pengertian think, pair, share atau TPS menurut para ahli. Menurut Arens, dalam Komalasari tahun 2010 mengemukakan bahwa model pembelajaran think, pair, share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan dalam think, pair, and share dapat memberi murid lebih banyak waktu berpikir untuk merespon dan saling membantu. Menurut Rianto, tahun 2010 menyatakan bahwa think, pair, share atau TPS merupakan suatu cara yang dirancang untuk mempengaruhi interaksi kelas dengan membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semua diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan proses yang digunakan dalam think, pair, share atau TPS dapat memberi peserta didik waktu yang lebih banyak untuk berpikir, untuk merespon, dan saling membantu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian think, pair, share atau TPS adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa saat diskusi kelas. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu pengertian model pembelajaran kooperatif think, pair, share atau biasa disebut dengan TPS. Model pembelajaran kooperatif think, pair, share adalah salah satu model atau tipe pembelajaran yang memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk menunjukkan partisipasi kepada orang lain. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini memberi kesempatan sedikitnya 8 kali lebih banyak kepada siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. Selanjutnya, 4. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Yang pertama, memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang diajarkan karena secara tidak langsung memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta memperoleh kesempatan untuk memikirkan materi yang diajarkan. Kedua, siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikiran dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam kelompok di mana tiap kelompok hanya terdiri dari 2 orang. Yang terakhir, siswa memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan seluruh siswa sehingga ide yang ada menyebar. Selanjutnya, yang kelima, kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Yang pertama, sulitnya membuat semua siswa dapat terlibat aktif untuk mengatur cara berpikir sistematik. Yang kedua, kesulitan menangani siswa yang mengalami perselisihan dalam diskusi kelompok dan membutuhkan perhatian khusus pada ruang kelas. Yang ketiga, kondisi kurang kondusif dengan banyaknya jumlah kelompok yang terbentuk, sehingga lebih banyak kelompok yang melaporkan kesulitan dan perlu dimonitor. Yang keempat, beberapa siswa masih kesulitan dalam menyampaikan dan menanggapi pendapat karena lebih sedikit ide yang muncul. Yang kelima, fokus beberapa siswa tidak terarah selama presentasi berlangsung. Yang keenam, jumlah peserta didik yang ganjil berdampak pada saat pembentukan kelompok karena ada satu peserta didik yang tidak memiliki pasangan. Selanjutnya, apakah model TPS bisa dilaksanakan dalam pembelajaran daring? Tentu saja bisa.
perlu kita ketahui bahwa sintaks dari TPS ada 3, yaitu think, berpikir, pair, memasangkan, and share, membagikan. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran kooperatif think, pair, share berbasis daring. Nah, kegiatannya pendahuluan, deskripsi kegiatannya. Yang pertama, guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam, lalu memimpin doa dalam aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi Zoom. Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang ketiga, guru menjelaskan manfaat materi operasi hitung bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dalam waktu 10 menit. Dalam waktu 10 menit. Selanjutnya, inti. Yang pertama, guru membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, kepada setiap peserta didik melalui share screen di Zoom atau chat room di grup WhatsApp, atau bisa menggunakan Google Formulir. Dan selanjutnya, peserta didik mengerjakan lembar kerja tersebut secara individu. Nah, guru memperhatikan dan memotivasi siswa. Fast thinking. Nah, di sini ada contoh lembar kerja peserta didik. Di situ ada nama pasangan, materi yaitu operasi hitung bentuk aljabar, ada KD-nya, kompetensi dasar, dan beberapa soal yang dikerjakan oleh peserta didik. Baik, kegiatan inti yang kedua yaitu guru menginformasikan bahwa waktu pengerjaan LKPD telah selesai. Kemudian, peserta didik diminta untuk berkelompok berdasarkan nomor absen kelas. Contohnya, nomor absen 1 berpasangan dengan nomor absen 2, dan seterusnya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang peserta didik atau berpasangan. Fase ini merupakan fase pairing. Kegiatan inti yang ketiga, peserta didik mendiskusikan hasil pekerjaan LKPD masing-masing dengan pasangannya melalui aplikasi Zoom yang sudah di breakout room atau membuat ruangan-ruangan, atau video call di WhatsApp sehingga didapatkan jawaban soal yang merupakan hasil diskusi kelompok. Guru memperhatikan, memotivasi, dan memberikan bantuan apabila dibutuhkan. Kegiatan inti yang keempat, guru menginformasikan bahwa waktu berdiskusi telah habis melalui chatroom grup di WhatsApp dan meminta peserta didik bergabung kembali ke dalam video conference Zoom. Kemudian, guru meminta kesediaan beberapa pasangan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Beberapa pasangan mempresentasikan hasil diskusinya, sementara pasangan lain bertanya ataupun menanggapi. Fase ini merupakan fase sharing. Kegiatan inti yang kelima, guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan hasil diskusi sehingga didapatkan jawaban soal yang merupakan kesimpulan dari setiap kelompok. Kegiatan inti yang keenam, guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat terhadap keberhasilan kelompok. Baik, selanjutnya kegiatan penutup. Yang pertama, guru dan peserta didik menyimpulkan mengenai operasi hitung bentuk aljabar. Yang kedua, peserta didik melakukan refleksi dengan dipandu oleh guru. Dan yang ketiga, guru mengakhiri kegiatan dengan memberikan pesan untuk rajin belajar. Dari pelaksanaan pembelajaran daring yang kini dilaksanakan di sebagian besar sekolah di Indonesia, mari kita jadikan momen untuk meningkatkan keterampilan skill up guru dalam menghadirkan teknologi dalam pembelajaran. Semoga presentasi ini dapat memotivasi rekan-rekan untuk terus berinovasi dalam pembelajaran agar peserta didik yang kita ampu dapat tumbuh berkembang sesuai bakat dan minatnya. Referensi kami dari beberapa jurnal, diantaranya 1. Aswirna pada tahun 2018 dengan judul artikel Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick terhadap pemahaman konsep fisika siswa di MTSN Piladang Kabupaten 50 Kota.
Nama jurnal Natural Science, jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA. Volume 4, nomor 1, halaman 503 sampai 515. Yang kedua, Firdaus pada tahun 2016 dengan judul artikel Efektivitas Pembelajaran Matematika Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Drawing. Nama jurnal Beta Jurnal Tadris Matematika, volume 9, nomor 1, halaman 61 sampai 74. Yang ketiga, Latifah dan Luritawati pada tahun 2020 dengan judul artikel Think, Pair, Share sebagai model pembelajaran kooperatif untuk peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis. Nama jurnal Mosharafah, Jurnal Pendidikan Matematika, volume 9, nomor 1, halaman 35 sampai 46. Yang keempat, Muthoharoh pada tahun 2017 dengan judul artikel Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Think, Pair, Share terhadap hasil belajar bahasa Inggris. Nama jurnal SAP, Susunan Artikel Pendidikan, volume 2, nomor 1. Yang kelima, Nikmah dan Dwi Jayanti pada tahun 2014 dengan judul artikel Penerapan Model Pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS dengan metode eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa kelas 8 MTS Nahdlatul Muslimin Kudus. Nama jurnal UPEJ UNES Physics Education Journal, volume 3, nomor 2. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.